desainnya tuh harus gini, harus jadi dulu. Ini tuh harus meaningful, harus begini, harus bisa. Why-nya itu tuh harus gede banget. Karena kenapa? Karena bikin itu tuh nggak gampang. Waktu itu tuh kopi tuh lagi banter-banternya. Tapi aku nggak mau sekolah kopi, aku nggak mau les kopi-kopian. Karena udah banyak gitu kan. Si anak yang ini banget sih, si anak yang nggak mau banget dikembarin gitu sebenarnya. Jadi akhirnya memutuskan untuk, yaudah deh kalau gitu aku belajar teh aja gitu. Belajar teh ini pun bukan belajar yang ini banget sih. Masih belajar santai, kita datengin orang-orang yang emang ada di industri teh dulu sih sebelum sebelum booming gitu loh. Jadi kita datengin, kita tanya-tanya lebih ke soal sharing gitu aja sampai akhirnya ya udah bisa ada kelas atau enggak. Akhirnya ya ada kelas bisa gitu. Dari satu guru ke dua guru ke tiga guru karena kita nggak mau nggak mau cuman punya satu perspektif terhadap teh. Kan masih nyambung gitu kalau kita ikut kelas teh, terus nanti kita bisa bikin minuman untuk ditaruh di kafe yang sudah jadi ini di rumah kayak gitu kan. Tapi ternyata tidak berjalan dengan mulus. Bayangin, kita udah develop minuman, develop tea blends, kita udah kurasi juga untuk teh-teh dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita tuh udah kurasi mana-mana teh yang cocok dan masuk tentunya di harga gitu kan, kalau nanti mau dijual di kedai. Tapi ternyata tidak berjalan mulus. Jadi terpaksa kita harus merubah haluan dong. Ya udahlah, kita retail aja gimana. Di situ tuh waktu itu sampai mikir kayak nggak pede sih awalnya. Sampai akhirnya aku coba kasih ke teman-temanku sendiri buat nyobain gitu, kayak it's for free tentunya. Dan aku juga ngajarin mereka untuk gimana cara seduhnya, terus cara seduh teh yang benar itu seperti apa kayak gitu. Jadi istilahnya aku tuh nyales gitu loh, nyales dan juga pemohon kayak, please dong. Menurut kamu ini gimana? Ini tuh enak gak sih? Ini tuh gimana? Terus dan surprisingly sih semua suka ya. Dari situlah tuh baru terus berpikir kalau ini beneran gak sih? Ya udah deh, kalau menurut dia itu oke, enak gitu. Berarti ini tuh emang bener-bener enak gitu kan. Jadi waktu itu tuh ada kurasi. Kebetulan kurasi untuk UMKM untuk ada di market gitu lah ya, di market di Jakarta waktu itu baru mau buka. Akhirnya kita ikutlah kurasi, tapi persyaratannya harus sudah PIRT tentunya ya, minimum itu sudah ada itu. Akhirnya kita menguruslah itu secara dadakan juga. Alhamdulillahnya waktu dulu masih cepat sih ya. Dapat bantuan juga waktu itu dari dinas, waktu itu masih dari dinas, belum ada satu sistem OSS kan, langsung keluar juga. Jadi kita bisa langsung ikut kurasi itu dan masuk. Itu awalnya kita ada di retail dan berani untuk public sih. Kalau di Soja sendiri itu kita mainnya di specialty tea. Specialty tea itu grade yang paling atas dari daun teh. Kalau orang bilang grade paling atas itu apa sih? Grade 3 teratas dari daun teh. Kalau kita pernah dengar, teh ini, iya itu kan pucuk daun teh. Nah itu beneran. Jadi teh yang paling enak itu adalah 3 teratas dari pucuk daun teh itu sendiri. Nah itu yang dinamain specialty tea di situ. Jadi semua yang ada di Soja itu specialty tea. Terus juga di Soja juga kita bikin tea blend sendiri juga, resep sendiri. Tea blend itu lebih ke daun teh yang dicampur dengan buah-buahan
atau bunga-bungaan. Kenapa kita mainnya di specialty tea? Pertama, karena waktu itu belum banyak yang main di specialty tea. Orang belum banyak yang tahu kalau ternyata Indonesia itu juga penghasil teh bagus beneran gitu. Ternyata di Indonesia itu ada teh yang nggak grade yang bawah yang kemudian diekspor keluar dan kita tidak bisa menikmati. Karena di specialty tea itu grade-nya bagus, otomatis segala manfaat kesehatan yang ada di dalam daun teh yang sebenarnya itu juga masih utuh dan masih masih berfungsi dengan baik gitu lah ya. Nggak seperti grade-grade yang di bawahnya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Akan lebih kalau kita mengkonsumsi teh yang specialty tea yang utuh, yang bagus grade-nya itu tadi, kita itu akan langsung merasakan manfaatnya. Dari segi kesehatan gitu misalnya, relaksasi, itu yang paling banyak sih. Relaksasi atau jadi lebih sehat, lebih bugar, itu tuh pasti ada sih. Sekalipun nggak secara langsung ya. Kenapa namanya soja? Lebih karena soja itu dalam bahasa Sanskerta itu artinya pembicaraan, obrolan. Aku berharap sih soja bisa menjadi perantara orang-orang untuk mau ngobrolin satu dengan yang lain sambil minum soja. Kayak gitu sih pinginnya. Karena kan doa itu harapan ya. Terus di satu sisi juga aku tuh mau kayak soja itu jadi pembicaraan di masyarakat gitu loh. Pasar ini tuh ada, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang sudah pernah minum teh yang bagus sebelumnya. Misalnya Chinese tea, atau dapat oleh-oleh gitu dari kolega atau dari orang tuanya waktu baru pulang dari luar negeri atau dari mana gitu. Mereka tuh pasti bilangnya kayak, wah ini teh yang kayak aku ini teh Cina ya. Bahkan beberapa orang tuh bilangnya tuh kayak gitu, ini teh dari Cina ya. Wah ini udah biasa, saya udah biasa minum yang kayak gini. Terus waktu kita bilang, oh enggak, ini tuh teh Indonesia, ini teh asli Indonesia. Wah ini teh Indonesia ya, teh Indonesia bisa kayak gini ya. Nah kayak gitu sih. Kebanyakan orang tuh amazed juga sama sama produk kita gitu loh. Karena kita semuanya mostly ini adalah teh dari Indonesia kayak gitu. Jadi kalau untuk aware atau enggak, mungkin mereka aware-nya itu gini. Sekarang tuh yang lagi tren di kafe-kafe itu tea blends ya. Tea blends itu yaitu tadi teh campuran dari teh yang dicampur-campur sama buah-buahan dan juga bunga. Terus juga sekarang masyarakat itu jadi terbelah jadi dua gitu. Masyarakat yang dia menikmati teh campuran dengan bunga-bungaan, atau masyarakat yang either dia itu seneng banget teh doang, pure tea yang nggak dicampur sama apapun. Kalau ada bau wangi gitu, wah saya nggak suka yang kayak gini, kayak gitu. Nah, bangsa kita itu sebenarnya larinya itu ke yang pure ini sih, yang mencoba untuk kita guide gitu kan. Jadi ya nggak heran kalau misalnya masih kebanyakan orang-orang tuh yang konsum teh kita itu ya yang udah umurnya 30-an, yang dia emang aware sama kesehatannya, atau emang gak doyan sama yang macem-macem gitu loh. Even gula pun juga, karena teh ini tuh kalau yang pure itu ada rasa manis dari teh itu sendiri gitu. Ada rasa-rasa yang khas dari teh itu sendiri gitu, yang bikin mereka itu kadang kalau digulain malah gak cocok, kayak gitu sih. Tapi kalau mau yang digula-gulain itu juga kita masih ada tea blends-nya kayak gitu. Jadi sekarang sih orang carinya apa, kita kayak berusaha untuk mengimbangi, tapi lebih tetap tetap dalam koridor soja itu sendiri sih. Maksudnya soja itu berkomitmen untuk terus memberikan teh seduhan yang natural, yang nggak ada flavoring, nggak ada essence,
nggak ada pewarna. Jadi semuanya itu natural. Jadi orang yang memang dia itu aware sama lifestyle-nya dia untuk menuju ke sehat gitu. Aku tuh tipikal orang yang ya kalau mau keluar semuanya udah harus jadi. Tapi kan kalau kayak gitu gak cuan ya. Barang itu nggak apa ya. Barang tuh kan nggak akan keluar terus gitu kalau misalnya kayak gitu. Kayak misalnya soal desain gitu kan. Desainnya tuh harus gini, harus jadi dulu. PRT harus ini dulu, harus ada halal dulu, harus ada ini dulu kayak gitu. Jadi makanya kayak dalam 3 tahun kita ngurus ngurus legal yang macam-macam gitu-gitu itu tadi tuh tergolong cepet karena mungkin aku juga tipikal orangnya tuh yang kayak semuanya tuh harus beres gitu loh. Biar kenapa aku tuh tipikal orang yang juga memikirkan worst case. Kayak ini udah selesai nih, waktunya perpanjang atau apa. Wah, gimana caranya ini tuh harus cepet kayak gitu. Itu juga berlaku di merek. Karena kenapa? Waktu itu tuh kejadiannya gini. Karena maksudnya karena Soja sendiri ini waktunya untuk ganti packaging gitu kan. Packaging yang lebih profesional, yang lebih enak untuk dilihat. Jadi kita selalu riset ke supermarket, kita riset ke minimarket, kita riset ke toko-toko gitulah pokoknya. Kita cari packagingnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya kita tuh ngelihat ada 1 atau 2 produk yang dulu itu kita tuh mikir namanya kayaknya ini bukan itu deh. Kayaknya dulu namanya ini tuh bukan itu gitu kan. Kenapa jadi gini? Terus kenapa packagingnya jadi kayak gini gitu loh. Terus akhirnya aku tuh mikir kayak wah ini pasti gara-gara merek. Gak mungkin kan dia udah mass produce, udah kemana-mana, terus tiba-tiba mereknya tuh ganti dan itu ditempel doang gitu. Ini nggak mungkin deh kayaknya kalau nggak ada apa-apa sama mereknya dia gitu kan. Akhirnya di situ tuh aku baru mikir kalau wah kayaknya kita harus cepet-cepetan deh sebelum kita semakin meluas untuk untuk peredaran produknya. Jadi kita harus segera menyelesaikan merek, kita harus segera mendaftarkan biar nggak ada yang pakai kayak gitu sih. Jadi dari situ sebenarnya merek menurut aku itu tuh kan nama ya, panggilan, terus juga harapan juga, terus juga identitas. Brand ini tuh mau seperti apa sih? Brand ini itu artinya apa? Filosofinya itu seperti apa? Aku tuh orang yang stuck banget ke situ. Ini tuh harus meaningful, harus begini, harus bisa. Why-nya itu tuh harus gede banget kayak gitu. Itu tuh Soja. Jadi ketika sebuah nama terlontar dari pikiranku, itu tuh udah harus jadi. Udah harus karena kenapa? Karena bikin itu tuh nggak gampang. Bikin Soja itu harus terkait dengan identitasnya. Soja itu seperti apa, brandnya nanti akan kemana, urutannya itu tuh panjang banget gitu. Jadi kalau worst case-nya nanti Soja misalnya harus ganti atau gimana, itu tuh menurut aku akan mengulang dari awal lagi gitu loh si brand itu sendiri gitu kan. Kita harus ngenalin penetrasi ke masyarakat, itu akan balik lagi dari nol lagi kayak gitu sih. Jadi awal mula mau daftar merek itu sebenarnya dari starting the business. Maksudnya jadi dari tahun 2020 itu sebenarnya udah mau daftar merek. Cuman waktu itu tuh karena kan baru pertama kali ya jadi pelaku UMKM gitu loh. Terus kayak bingung, ini tuh harus gimana ya, harus kemana gitu. Dan ternyata kan cuman tinggal daftar online aja. Tapi waktu itu tuh kendalanya adalah
Kan kalau daftar online tuh kan gini kan, either itu tuh gampang banget atau bingung karena nggak ada yang ditanyain, kan kayak gitu kan. Jadi waktu itu waktu sempat mau daftar terus terhenti karena bayar gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bayar apa enggak ya gitu. Jadi akhirnya waktu itu sempat ikut kolektif juga. Kalau kolektif kan biasanya kan ada yang menyelenggarakan penyelenggara pendaftaran merek secara gratis. Ya, yang disubsidi gitu kan biasanya. Nah, waktu itu sempat mau ikut itu, tapi terus ketinggalan gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, ayo kita coba daftar sendiri gitu. 2020 terlewati, 2021 waktu itu tuh udah sempet dari handphone nih, udah sempet daftar. Oh yaudah ayo kita daftar, oke daftar. Kok Kabupaten Lamongan gak ada? Itu lucu banget sih. Jadi ternyata mungkin kalau di handphone tuh gak keluarnya itu waktu di lewat komputer gitu. Lewat komputer itu baru keluar kalau ternyata Kabupaten Lamongan itu ada gitu. Itu juga tertunda lagi. Jadi sebenarnya tuh mungkin tertundanya tuh lebih karena gak bisa nih, yaudah ntar aja kayak gitu. Sampai akhirnya baru-baru ini kita itu daftar online lagi. Ini udah keluar ya, Kabupaten Lamongannya itu udah keluar. Tapi ada salah satu persyaratan yang kita itu belum punya. Waktu itu persyaratannya kalau nggak salah surat pernyataan UMKM gitu. Jadi kita harus mengurus surat itu di Dinas Perindustrian. Sebenarnya orang dinas tuh udah tahu juga kok kalau kita mau ngapain, mau daftar merek, dan itu bisa langsung jadi gitu. Jadi habis dari dinas itu terus aku tanya-tanya lagi kan ke WhatsApp Kanwil Kemenkumham Jatim itu tadi. Tanya apakah persyaratannya itu hanya ini saja ataukah ada yang lain yang dibutuhkan gitu. Dan ternyata kan persyaratannya ada tanda tangan juga dan juga surat pernyataan dari kita sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu saya cuma tinggal kirim aja sih by WhatsApp untuk logo, KTP, dan persyaratan-persyaratan lain. Terus habis itu sama mereka dibantu untuk daftarkan. Kayak gitu sih. Relatif lebih gampang sih sebenarnya kalau ada two-way gitu kan. Gitu. Ya kalau kalau daftar sendiri itu kan kadang-kadang kita tuh perlu orang yang ditanya apakah ini sudah benar, apakah ini belum gitu kan. Jadi kalau untuk masa depan sih sebenarnya kalau untuk teh masih masih panjang sih kayaknya. Untuk menuju ke ya katakanlah seperti kopi gitu ya, yang booming banget gitu. Kayaknya sih either nggak akan kesana atau kesananya itu lama. Nggak akan kesana karena orang itu menikmati teh itu santai gitu. Nggak perlu yang wah one day one coffee gitu. Kayak nggak gitu. Kita tuh perlu minum teh ya udah kalau lagi pengen santai, pengen goler-goler, kita tuh minum teh gitu kan. Terus juga masyarakat kita itu masih banyak yang belum tahu juga soal specialty tea. Jadi edukasinya ini tuh juga masih panjang, masih lama gitu untuk mengedukasi masyarakat sendiri tentang ada loh teh yang grade bagus, ada loh specialty tea namanya. Ini bedanya ini teh ini dengan yang teh yang mereka konsumsi selama ini itu seperti apa, itu tuh juga masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi I guess sih masih banyak PR-nya ya buat pelaku di industri ini gitu aja sih. Jadi harapan kedepannya sih sebenarnya soja bisa dinikmati lebih luas lagi ya. Kalau bisa di seluruh Indonesia juga biar orang tahu juga ada ya teh yang seperti ini gitu ya. Untuk sekarang ini sih memang soja masih ada di kota-kota besar, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja juga ada beberapa pakai kita, terus juga di
Di Medan kita ada, terus di Padang kita juga ada mulai, terus habis itu di Jambi kita juga udah ada sih. Harapannya sih bisa lebih luas lagi ya. Terus juga kan kita lagi proses merek juga. Kalau nanti mereknya udah keluar, udah bisa diterima gitu, tidak ada penolakan juga. Itu kan kita bisa ruang geraknya itu akan lebih luas sih, akan lebih bisa kemana-mana lagi gitu sih, tanpa khawatir tuh, lebih nyaman aja, betul. Saya Arina Habedillah, pendiri Sojah TNT Sen untuk Kisah Kami, Kanwil Kemenkumham, Jawa Timur. Pelayanan berintegritas, bantu UMKM naik kelas.